Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Indriasari. Saya akan memberikan tutorial yang keempat, yaitu bekerja dengan 3D data. Untuk mengikuti tutorial ini, silahkan Anda download tutorial data yang sudah saya sediakan. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat data 3D dalam format TIN dan DEM dari MassPoint. Jadi TIN adalah Triangulated Irregular Network dan DEM adalah Digital Elevation Model yang merupakan format data 3D dalam bentuk raster. Ini saya sudah membuka ArcMap. Kita tambahkan data Sukabumi MassPoint dari folder Sukabumi dalam folder Surface yang telah Anda download. Jika foldernya belum muncul, connect to folder dulu. Dan silakan browse ke lokasi folder kerja Anda. Di sini saya menyimpannya di D Surface. Buka folder Sukabumi dan masukkan Sukabumi MassPoints. Nah, kita buka tabel atribut layer Sukabumi MassPoint. Layer ini mengandung data kumpulan titik yang memiliki nilai elevasi dalam kolom ketinggian. Nilai ketinggian ini disimpan dalam meter. Sekarang kita akan membuat tin dari data Sukabumi MassPoint ini menggunakan tool Create Tin. Kita buka Arc Toolbox, lalu buka 3D Analyst Tools, Data Management, Tin, lalu buka tool Create Tin. Kita set nama file untuk output tin-nya. Saya beri nama tin. Lalu untuk koordinat sistem, kita set menggunakan koordinat sistem yang sama dengan layer Sukabumi MassPoint. Jadi WGS 1984 ini adalah sistem koordinat yang digunakan oleh Sukabumi MassPoint. Klik OK. Lalu untuk input fitur class, kita pilih Sukabumi MassPoint. Kita set height field-nya dari kolom ketinggian. Lalu klik OK. Ya, saya tutup tabel atributnya. Nah, ini hasil dari tin-nya. Jadi tin dibentuk oleh sekumpulan jaringan segitiga tak beraturan. Untuk melihat bentuk segitiga ini, kita bisa buka properti dari tin. Lalu klik tab simbology. Nah, di bagian show ini hanya ada data elevation. Kita bisa klik add untuk menambahkan data lainnya yang ingin ditampilkan dari data tin. Lalu kita pilih edge with the same symbol. Klik add, lalu dismiss. Nah, edge ini akan menampilkan garis-garis batas segitiga yang membentuk tin. Klik OK. Jika kita hanya ingin menampilkan garis-garis segitiganya saja tanpa menampilkan tinnya, maka kita bisa set dari properties. Kemudian kita uncheck pilihan elevation. Oke. Nah, sekarang yang ditampilkan hanya garis segitiganya saja. Sekarang kita akan mengkonversi tin ke DEM menggunakan tool Tin to Raster. Di Arc Toolbox, klik Conversion, pilih From Tin, dan pilih tool Tin to Raster. Untuk input tin-nya kita select tin, lalu untuk output rasternya saya akan beri nama DEM. Dan saya biarkan parameter yang lain. Klik OK. Data DEM ini merupakan raster, jadi kalau kita zoom, maka kita dapat melihat bentuk-bentuk pikselnya.
Secara keseluruhan, tampilan DEM ini lebih halus daripada TIN, karena DEM ini menggunakan raster sehingga perubahan ketinggiannya ditampilkan secara bertahap, sedangkan TIN menggunakan lempengan segitiga-segitiga, sehingga perubahan ketinggiannya terlihat lebih kasar. Sekarang kita akan membuat kontur dari data DEM dengan menggunakan tool contour. Klik raster surface dan pilih tool contour. Untuk input raster, masukkan DEM, lalu beri nama untuk file output. Saya beri nama kontur. Untuk kontur interval, masukkan 50, lalu klik OK. Saya matikan dulu DIN dan DEM-nya. Nah, ini adalah hasil dari peta kontur yang sudah kita buat. Saya akan set layer DEM ini menggunakan interval yang sama dengan kontur. Double klik layer DEM, pilih simbology, lalu pilih classified, klik classify. Untuk metode klasifikasinya, klik define interval, masukkan nilai intervalnya 50. Pilih koloram yang berwarna. Apply. Jadi ini interval DEM-nya sesuai dengan interval kontur. Sekarang saya akan menampilkan label ketinggian pada data kontur. Double klik layer kontur, klik label, centang pilihan label features in this layer, lalu label field-nya pilih kontur. Klik apply. Nah, maka label dari nilai ketinggian garis-garis kontur bisa kita lihat. Supaya label kontur ini bisa terlihat lebih jelas, kita set lagi teks untuk labelnya. Buka properti kontur. Kemudian untuk ukuran font, kita buat 10. Lalu klik simbol. Klik edit simbol. Klik tab mask. Dan aktifkan halo. Oke. Nah, sekarang label dari ketinggian konturnya bisa kita lihat lebih jelas di atas layer DEM. Dari data elevasi ini, kita bisa menurunkan data-data lainnya seperti slope, aspek, dan hill set. Sekarang kita akan coba membuat slope dari data DEM. Nah, tool slope berada di toolset yang sama dengan kontur, yaitu di raster surface. Klik tool slope. Pilih DEM untuk input raster. Lalu beri nama output slope. Untuk slope, ini satuannya bisa dalam degree ataupun persen. Untuk saat ini kita gunakan yang degree. Lalu klik OK. Nah, jadi ini adalah peta kemiringan lereng yang kita turunkan dari data elevasi. Sekarang kita akan membuat peta aspek. Aspek adalah arah kemiringan lereng yang dinyatakan dalam arah kompas. Buka tool aspek. Pilih DEM untuk input raster. Beri nama outputnya aspek. Klik OK. Nah, jadi pada peta aspek ini nilai raster mencerminkan arah kemiringan lereng. Misalnya 0 sampai 22,5 itu adalah arah utara, 67,5 sampai 112,5 itu adalah arah timur, 157,5 sampai 202,5 itu adalah arah selatan, dan 247,5 sampai 292,5 itu adalah arah barat. Sekarang kita akan membuat peta hill set. Hill set akan menampilkan posisi bayangan dari data 3D. Untuk membuat hill set, kita klik tool hill set. Pilih DEM untuk input raster. Lalu beri nama outputnya hill set.
Biarkan nilai default untuk pilihan azimut dan altitude. Azimut mencerminkan arah datangnya sinar matahari yang dinyatakan sebagai arah kompas. Altitude adalah sudut ketinggian matahari. Klik OK. Jadi peta hillset itu tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis viewset. Jadi viewset ini merupakan analisis visibilitas yang menampilkan area yang dapat terlihat atau tidak dapat terlihat dari titik-titik pemantau. Lokasi titik-titik pemantau ini biasanya di puncak-puncak bukit. Pada data Sukabumi ini, sekarang saya akan memilih 3 titik yang berada di puncak-puncak bukit dan lokasinya cukup berjauhan. Saya matikan dulu layer hillset, aspek, dan slope-nya. Nah, dengan bantuan DEM ini, saya bisa mengetahui mana saja titik yang berada di puncak-puncak bukit. Saya pilih titik yang pertama di sini. Kita bisa gunakan tombol Shift untuk memilih beberapa titik sekaligus. Yang kedua di sini. Dan yang ketiga di sini. Jadi kalau kita lihat di tabel atribut dari Masspoint, Show Selected Features, ini sudah ada 3 titik yang saya select. Sekarang saya akan simpan 3 titik yang terpilih ini sebagai save file baru. Saya klik kanan Sukabumi Masspoint, klik data, export data, lalu saya simpan sebagai save file, dan saya beri nama pemantau. Oke. Yes. Saya clear selection, double klik layer pemantau, tab simbologi, pilih simbol, saya akan pilih square 2, saya perkecil ukurannya menjadi 13. Oke. Untuk membuat viewset, klik toolset visibility, lalu pilih viewset. Untuk input raster, pilih DEM. Kemudian untuk input point atau observer, klik pemantau. Lalu untuk output raster, saya beri nama viewset. Oke. Nah, secara default, raster viewset ini ditampilkan hanya 2 kelas, yaitu visible dan not visible. Kita buka tabel atribut dari layer viewset. Nah, di sini ada kolom value. Jadi nilai pada kolom value ini sebenarnya mencerminkan jumlah pemantau yang dapat melihat suatu pixel atau suatu lokasi. Nilai 0 menandakan bahwa tidak ada pemantau yang dapat melihat area tersebut, sehingga dia akan ditampilkan sebagai not visible. Nilai lebih dari 0 tandanya setidaknya ada satu pemantau yang dapat melihat lokasi tersebut, sehingga dia akan ditampilkan sebagai visible. Saya tutup kembali tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat line of sight atau loss. Jadi sama seperti viewset, line of sight ini juga merupakan analisis visibilitas yang memperlihatkan segmen yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat oleh titik pemantau pada suatu garis. Untuk membuat line of sight, kita buka toolbar 3D Analysis, klik kanan pada area toolbar, kemudian pilih 3D Analysis. Saya akan tempatkan di atas toolbarnya. Kita pilih layer DEM pada toolbar 3D Analysis, kemudian klik tombol Create Line of Sight. Saya akan membuat line of sight dari titik pemantau yang di bawah ini ke titik pemantau yang di atas. Oke, pada garis ini terlihat warna hijau dan merah. Warna hijau artinya segmen tersebut dapat terlihat dari lokasi pemantau, dan warna merah artinya segmen tersebut tidak dapat terlihat. Kita juga dapat melihat profile graph dari garis ini. Klik
tombol yang point profile ini, kemudian ganti menjadi profile graph. Kita perbesar. Nah, jadi profile graph ini memperlihatkan tampak samping permukaan 3D dari layer DEM. Pada bagian sebelumnya, kita hanya melihat data 3D dari ArcMap. ArcMap hanya menampilkan data secara 2 dimensi. Untuk melihat data secara 3 dimensi, di ArcGIS kita bisa menggunakan ArcScene. Di sini saya sudah membuka aplikasi ArcScene. Jika Anda belum membuka, silakan dibuka dulu. Tidak seperti ArcMap yang hanya menampilkan peta secara ortogonal dari atas, ArcScene memungkinkan kita menjelajah peta dalam mode 3 dimensi dari berbagai sudut dan ketinggian. Sekarang kita tambahkan data DEM. Nah, menggunakan tombol navigate ini, kita bisa memutar layer, kita bisa memutar ke atas dan ke bawah, ke samping, kiri, dan kanan. Lalu dengan mouse scroll kita juga bisa zoom in dan zoom out. Saya akan ubah simbologi DEM ini menggunakan warna yang lebih bervariasi. Ya, saya pilih kolamnya yang warna pelangi ya. Pertama, untuk melihat efek 3D dari data ini, kita perlu menetapkan base height. Kita double klik layer DEM, set base height. Nah, klik floating on a custom surface. Dan pastikan di sini layer DEM-nya terpilih. Lalu kita akan melakukan vertical exaggeration sebesar 4 kali. Jadi untuk elevation faktornya kita set 4. Klik OK. Nah, sekarang perbedaan ketinggian dari layer DEM ini sudah bisa terlihat lebih jelas dibanding sebelumnya. Jika diperlukan, kita bisa menyimpan dokumen ArcScene ini sebagai file SXD. Misalnya saya beri nama Sukabumi LF. Save. Selanjutnya kita buat dokumen baru di ArcScene. Klik New, Blank Scene, Oke. Masukkan save file gedung SHP dan kampus UPN JPG dari folder kampus UPN di folder data yang telah Anda download. Jadi kampus UPN JPG ini mengandung data kampus UPN yang diambil dari Google Earth. Dan gedung ini merupakan data poligon gedung yang telah didigitasi dari data kampus UPN JPG. Buka tabel atribut dari layer gedung. Nah, di sini data gedung ini sudah ditambahkan kolom ketinggian. Kolom ini mengandung informasi tinggi gedung dalam satuan meter. Kita akan melakukan extrusion terhadap poligon-poligon gedung dalam layer gedung. Extrusion akan mengubah titik menjadi tiang, garis menjadi dinding, dan poligon menjadi blok gedung. Kita perlu mendefinisikan nilai ketinggian untuk melakukan extrusion. Satuan dari nilai ketinggian ini mengacu ke sistem koordinat scene layer. Buka properti layer gedung. Klik tab extrusion. Centang pilihan extrude features. Klik tombol kalkulator ini. Dan pilih field ketinggian. Oke. Nah, di sini terlihat gedungnya terlalu tinggi karena data gedung ini masih menggunakan sistem koordinat WGS 84. Jadi kalau kita buka properti layer gedung, klik tab source. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa layer gedung ini memiliki sistem koordinat WGS 84. WGS 84 menggunakan koordinat lintang bujur dalam satuan desimal derajat, sehingga ketinggian gedung juga dianggap dalam satuan desimal.
Padahal di sini data ketinggian gedung adalah dalam satuan meter. Agar ketinggian gedung ditampilkan dalam meter, kita perlu mengubah sistem koordinat di scene ini menggunakan sistem koordinat dengan satuan meter. Kita double klik scene layers. Lalu untuk koordinat sistem, kita cari World Mercator. Bentar. Pilih World Mercator. Oke. Nah, sekarang ketinggian gedungnya ditampilkan dalam satuan meter. Demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.